Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kalau menyangkut tentang alam, tentang hutan, tentang sumber mata air, tentang gunung, tentang lautan, Kang Deddy Mulyadi akan menindak tegas para perusak alam ya. Begitu pula yang sedang ramai sekarang ada laut di pagar ya, pagar bambu. Dan Kang Deddy Mulyadi akan bertindak tegas kepada para pengusaha itu ya. Apakah memberikan manfaat kepada negara? Apakah tidak ya? Kita akan simak videonya bersama-sama ya. Silakan. Iya, saya nyelayar. Ya sama, kasus di darat sama di pantai sama. Di darat juga orang menguasai tanah perhutani, tanah kehutanan, tanah PTPN, tanah negara, bebas. Pertamanya nggak menjadi petani penggarap yang disebut dengan tanah garapan. Ada menguasai setengah hektar, ada seperempat, ada 1 hektar. Datanglah VT, kemudian dikumpulinlah KTP-nya. Mereka dikasih kompensasi garapan, ada yang 1.000 semeter, ada yang 500 gitu kan, ada yang mungkin 1.500. Ya kemudian setelah itu mereka tanda tangan kesepakatan, setelah itu jadilah ahli fungsi hak kepemilikan, menjadi sertifikat atas nama PT. Ternyata modus di darat dan di pantai dan di laut sama ya. Jadi pertamanya mereka itu sebagai penggarap petani tambak. Rusaklah itu ekosistem laut. Kan beak eta teh kabeh Karawang teh. Kalau jujur-jujuran mah mangrove-nya hancur, kalapana leungit. Kemudian abrasi. Nah, itu tambaknya pertama kan penggarap menjadi petambak. Kemudian setelah itu lahan tambaknya yang dulu diberi oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan ekonomi rakyat kecil dijual. Sama kan? Istilahnya menjual tanah garapan. Sama berarti modusnya ya. Jadilah penguasaan PT. Betul. Nah, terkait kenapa KKP belum melakukan PKPRL, Pak? Jadi ketika kami koordinasi dengan PT TRPN itu, kita sarankan juga untuk mengurus itu. Dari pihak BPN itu menyampaikan ke direkturnya bahwa itu kalau sudah ada KPR darat nggak usah, sehingga nanti akan terjadi tumpang tindih di lahan yang sama ada dua undang-undang di situ. Akhirnya pada saat itu kan kami tidak seperti Pak Kadis sampaikan tidak memiliki kewenangan untuk mencabut dan sebagainya, ada proses tersendiri untuk pembatalan sebuah sertifikat. Nah karena ini waktu kita 5 tahun kerjasama, asasnya kan kita ajas manfaat daripada kerjasama itu ada kesanggupan dari TRPN untuk membiayai pembangunan pelabuhan. Nah sehingga kami mereka kesanggupannya dengan memberikan akses lahan jalan pada kita, kesanggupan membangun pelabuhan. Pelabuhannya pelabuhan swasta. Bukan pelabuhan kita. Dibikinin nama mereka. Dibikinin nama mereka dan kita sudah bikin. Itu sudah ada pelabuhan sebenarnya punya kita. Rencana dibikinin pelabuhan. Ditata lebih baik. Berapa sih? Kondisi existingnya seperti ini. Lembaga kita yang punya. Berapa sih biaya membangun pelabuhan ini? Kalau secara di utara sih kapasitasnya sekitar 100 sampai 200 miliar, Pak. Bangun aja sama kita sendiri, Pak. Wah, mantap. Salam sama saya. Siap. Bapak bikin DD-nya. Siap. Di 2026 ini sudah selesai terbangun pelabuhan. Siap. Saya siapin semuanya langsung selesai setahun. Siap. Ya, Pak Kadis, alhamdulillah. Daripada ribut-ribut kita seolah-olah menggadaikan diri demi 200 miliar sama swasta. Harga diri negara di mana? Pemerintah provinsi, duitnya banyak. Mantap. Hibahnya aja 3,5 triliun. Masa bangun pelabuhan sendiri nggak bisa cuma 200 miliar? Siap. Terkait kampung nelayan juga, Pak, dari lahan yang 7,4. Di mana kita bikin kampung nelayan? Di sebelah sininya, Pak, saya udah siap. Udah bikin kampung nelayan di sini. Nanti saya siapin kampung nelayan di sini.
kemudian pelabuhan, tempat pelayanan terbaik, akses jalan menuju sini nanti diperbaiki, dibikin bagus. Ada jalan dari tol itu Pak untuk ke sini karena jalan aksesnya ini baru sekitar 8 meteran. Oke, nanti Bapak koordinasi dengan Bina Marga dengan PUPR. Siap. Nanti dalam satu rencana blok, ya kan perencanaannya dimasukin di perubahan sekarang, Bapak masukin hubungi ketua tim transisi Deddy Mulyadi namanya. Bapak hubungi sebuah perencanaan, dari sini masuk jalan, di sini ada perumahan rakyat miskin, ada perumahan nelayan. Kalau bisa ada pasar di sini. Ada Pak pasar nelayan. Di sini ada pelabuhan juga Pak di sini. Ada pokoknya ditata, sedemikian lu libatin teman-teman ITB, UI bila perlu kan, Unpad. Nanti bikin blok ini. Ini kita jadikan pelabuhan ikan terbaik yang dibiayai oleh anggaran Provinsi Jawa Barat, kampung nelayan terbaik. Jangan gadein diri demi genep miliar, malu Pak. Terus ini gambaran aja Pak. Ini kan paling dekat dengan DKI Pak. Ya. Jadi kapal-kapal yang Muara Baru, Muara Angke, kita berharap nanti masuk ke sini. Ya kita bangunlah, ditata. Gak usah nunggu mereka membangun, kita yang punya otoritas, kita punya duit Pak, ini negara Pak. Ini kita punya duit, kita punya akses pelabuhan. Mengenai kontroversi sertifikat itu nanti kita bikin, nanti saya dilantik, kita langsung bikin rapat dengan BPN, kita rapat dengan perusahaan swasta ini, ya kan, kita ajak bicara apa orientasinya, kita rapat dengan Kementerian Kelautan, bikin rencana blok yang keren. Ini Pak, gambarnya sudah kita punya. kita punya. Memang sebagian dibangunkan oleh mereka karena penataan kios-kios dulu, tapi selanjutnya memang masih ada fasilitas yang belum terbangun. Iya. Nah, jadi itu nanti lengkapnya. Jadi nanti Bapak harus gagah Kepala Dinas Kelautan. Kita ini menguasai laut Pak. Siap. Dan apa ada tugas Bapak nanti ke depan, udah. Yang laut Pak, nanti Bapak bikin rencana Pak di seluruh pantai di Jawa Barat. Itu dikasih ini runway untuk pesawat Pak. Oh iya. Nanti kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Jadi pesawat kecil yang sejenis yang Susi Air itu 1 kilometer ya? 1 kilometer cukup kan? 1,5 kilometer. Beton kan? Itu kan nggak usah terlalu banyak rumit kan? Ketika darurat pesawat bisa turun set. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak bikin rencana penataan kebersihan laut pantai. Nggak boleh pantai di Jawa Barat kotor. Perencanaan kebutuhan alatnya apa yang dibutuhkan, gitu loh. Terus kemudian penataan muara, nggak boleh ada muara yang dangkal. Nelayan-nelayan harus mendapat akses kapal yang baik kalau ke muara. Gitu. Terus kemudian penataan pelabuhan ikan dan tempat pelelangan ikan serta kampung nelayan. Kita pastikan di 2026 seluruh pantai di Jawa Barat bersih. Dan kita harus mencegah Pak, ini loh. Awalnya orang bikin tambak udang, bikin tambak bandeng, ujungnya ditinggalin, pohon-pohonnya habis ditebang, abrasi. Termasuk Bapak bikin rencana blok mana yang rawan, ya sudah mangrove-nya kita selesaikan. Saya pengen bibir pantai itu kinclong. Karena dulu orang nyebutnya mistik, Nyi Ratu Kidul. Orang bilangnya mistik, bukan itu simbolisasi bahwa pantai itu harus cantik, secantik Nyi Ratu yang ada gambarnya. Gitu. Sorry ayeuna mah. Laut luas anggaran leutik. Iya. Ai duit dibikeun ka batur. Terus ini Pak, saya, ini ada usulan dari nelayan Pak, yang selama ini seharusnya kan kewajiban kita sebagai negara untuk memberikan bukan kompensasi sebenarnya, ini kan kita udah bangun pelabuhannya ini bagus. Tetapi kan nelayan yang tadi yang di pinggir yang ramai itu Pak, nelayan pinggiran, itu kita ingin alihkan ke menjadi nelayan tengah atau jauh. Nah mereka mengajukan kan kapal. Iya kapal. Ya udah, gini aja, nanti dana-dana CSR segala macam termasuk dana pemerintah provinsi nanti kita alahkan ke pembelian kapal. Problem nelayan tuh satu Pak, mereka menggunakan kapalnya tokeh. Betul. Kemudian dia pinjam duit ke tokeh. Akhirnya selama bertahun-tahun seumur hidup hutang katokeh teka tutup-tutup, bisa cash bond lagi. Nah, tetapi juga dia harus dirubah. Kalau kita kasih kapal dengan kapasitas besar, mereka harus bisa mengelola dengan baik.
Ada pelatihannya Pak di program kita itu. Lain gitu Pak, kejujuran, bising dijual kapalna. Oh ya itu jelas Pak. Harus. Bantuan domana leungit, bantuan sapina leungit. Harus ada ini. Aya dong, gitu. bantuan kapalnya leungit. Jadi memang harus ada kerjasama Pak antara tokeh yang tadi sampaikan Bapak dengan nelayan-nelayan ini karena ada ketergantungan pemasaran di situ. Ya. Jadi kemarin ketika kita coba diskusikan, mereka diwajibkan ketika mendapatkan kapal 10 JT umpamanya dikelola oleh 10 orang. Tahun depan yang 10 orang ini harus bisa menularkan kepada anggota yang lain sehingga tahun depannya dari Kita kirim lagi. Betul, jadi 1, jadi 3, jadi 5. Nanti biar semuanya jadi tokeh. Betul Pak. Dan inilah perbincangan ya, saya belum menjabat, belum dilantik. Tadi Pak Prabowo nanya kapan dilantiknya, kan Bapak yang ngelantik sebenarnya. Pak pengen tanggal 7 Februari, kata beliau bilang insya Allah. Nah, tetapi yang paling penting adalah fokus kita hari ini adalah pertama, perjanjian antara Dinas Kelautan dan Perikanan ya? Istilahnya Dinas Pelautan dan Perikanan dengan PT apa? TRPM. Apabila perjanjian itu menguntungkan negara, menguntungkan masyarakat, saya nggak ada problem. Perjanjian itu diteruskan. Tetapi apabila perjanjian itu hasil pengkajian yang nanti kita lakukan merugikan negara, merugikan masyarakat, maka bisa saja perjanjian itu diputus. Dan kita nggak mau jadi orang yang kelihatan miskin. Duit negara cukup menurut saya. Saya selalu meyakini dulu duit APBD kita 36 triliun. Sekarang 6 triliun sudah dibagiin ke kabupaten kota dalam bentuk bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Dan ingat loh, saya akan membuat peraturan gubernur bahwa dana bagi hasil kendaraan bermotor, pajak kendaraan motor untuk kabupaten kota 100% untuk kepentingan pembangunan jalan. Karena orang bayar pajak ingin dapat jalan yang baik. Itu. Nah, itu yang ini fokus. Apabila tidak jalannya sudah 100% baik, oke, bisa digunakan untuk kepentingan yang lain, tapi persetujuan gubernur agar kepentingan lainnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat. Tuh. Kemudian yang sekarang yang kita fokuskan hari ini adalah anggaran kita tinggal 30 sampai 31 triliun. Sudah dipotong. Tetapi saya ingin buktikan bahwa anggaran yang sudah 6 triliun dibagi ini bisa membangun pelabuhan, bisa membangun jalan, bisa membangun sekolah, bisa membangun rumah sakit, bisa membangun apa yang dibutuhkan oleh rakyat Jabar, bisa membangun rumah rakyat miskin, dan yang hari ini saya janjikan adalah 140.000 listrik masyarakat yang belum teraliri, saya ingin selesai tahun ini dianggarkan semuanya sebanyak 420 miliar. Saya kalau punya cita-cita selalu nekat. Nah, Bapak juga setuju kan? Siap, setuju. Dan ini dinas ini pusing Pak. Saya tahu hatinya itu pusing, dilema segala macam lah. Nah, tapi nanti ke depan tanggung jawab pimpinan itu. Nah, itu Pak, Bapak semangat ya. Semangat Pak, selamat. Bikin rumusan yang baik dan ke depan Bapak bikin rencana kerja. Pantai di Jawa Barat tidak boleh ada yang kotor. Siapin mesinnya, siapin dan kemudian nanti Bapak bikin rencana Pak, setiap pelabuhan itu kita menyimpan alat. Betul. Eskapator, ya kan? Kita simpan alat di setiap titik pelabuhan menjadi kewenangan Bapak. Kita beli alatnya. Nanti kalau butuh tidak usah proyek lagi, tinggal turun keruk, tinggal bayar upah. Tugas sehari-hari kepala pelabuhan kan menyiapkan itu. Punya mesinnya Bapak? Belum. Mahal. Beli aja tuh Pak, beliin. Iya, saya kan ngomong barusan. Ya udah. Udah, nanti termasuk di perubahan anggaran ini yang terdekat, Bapak ajuin anggaran untuk pembelian mesin keruk. Di berapa titik? Yang gede Pak, yang bagus. Yang ada tontonnya langsung. Iya, yang ada tontonnya. Long arm. Bolehnya. Bapak tinggal simpan di kantor Bapak tiap hari, nanti upahnya masukin di komponen dalam setahun tuh upah kerja dan upah BBM-nya. Itu kan mereka tenaga harian lepas Pak, kan kita tidak boleh lagi kontrak-kontrak orang. Ya, pokoknya buat nelayan di seluruh Jawa Barat, kita negara ini, provinsi ini adalah bukan hanya berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, tetapi juga yang paling utama juga berbasis kelautan. Ini kepala dinas dan jajarannya. Jangan ribut lagi ke depan masalah laut di pagar. Liur aing ngadengkeunana. Lihat bagaimana ketegasan Kang Deddy Mulyadi ya dalam mengatur anggaran. Kalau urusan dengan alam, baik itu laut, baik itu daratan, Kang Deddy tegas agar kita bisa menjaga alam.
berapapun dananya, jangan sampai negara digadaikan, harga diri negara digadaikan kepada pengusaha. Cuma 100-200 miliar, Provinsi Jawa Barat sanggup untuk mendanai 100-200 miliar untuk kelautan. Membuat pelabuhan gampang. Itulah fungsi sebagai pemimpin. Bisa mengalokasikan dana tepat sasaran. Ya, tidak menghambur-hamburkan sembarangan. Ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang urgent sekarang, lakukan. Ya, ingat bahwasannya ratu-ratu, nyeratu-nyeratu di laut itu adalah simbol keindahan laut. Jangan sampai laut tercemar oleh tangan-tangan jahil manusia. Jagalah laut, jagalah keindahan laut seperti keindahan Nyi Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.